Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kembali kita dipertemukan di sore hari ini. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu semuanya ya. Miftah hadir? Mubarak hadir? Hadir? Iyas hadir? Yusuf hadir? Rifai hadir? Fajrin? Ya. Lutfi? Sakit ya Lutfi ya. Baik, kita doakan buat teman kita Lutfi supaya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah untuk dia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita doa bersama terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Dahlan untuk memimpin doa. Silakan Dahlan. Salamun qadim wa muqlati. Baik, anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas nun sukun atau tanwin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum bacaan izhar dan idgham. Ada yang masih ingat di sini bacaan izhar? Dahlan coba tolong jelaskan izhar ialah? Izhar artinya jelas. Oke, baik, terima kasih Dahlan. Berarti bacaan izhar dibaca Jelas. Dibaca jelas. Oke, baik. Yang kedua bacaan idgham. Yang pertama idgham bigunah. Fajrin, idgham bigunah ialah Idgham bigunah. Ya, waw, mim, nun. Berarti idgham bigunah cara membacanya yaitu dimasukkan dan didengungkan, dimasukkan dan didengungkan. Oke, kemudian yang idgham bila gunah, ada yang bisa jelaskan? Mubarak, idgham bila gunah ialah? Idgham bila gunah ialah masuk secara istirahat, masuk tanpa dengung. Baik, terima kasih kepada semuanya. Berarti alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu membahas tentang hukum bacaan iqlab dan hukum bacaan ikhfa. Ya. Yang pertama adalah iqlab. Iqlab ialah, artinya iqlab adalah menukar bak saja. Maka cara membacanya adalah bunyi nun sukun ini berubah menjadi huruf mim. Ya. Bunyi suara nun sukun atau tanwin bunyinya berubah menjadi huruf mim. Maka ketika ada contoh bacaan nun sukun atau tanwin bertemu ba, misalnya contohnya min ba'di, ya. Ya, tulisannya adalah min ba'di, tapi dibacanya berubah menjadi mim ba'di. Satu dulu, mim ba'di. 1, 2, 3. Mim ba'di. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjut ke hukum bacaan selanjutnya, yaitu bacaan ikhfa. Ikhfa artinya adalah samar. Kaf. Maka cara membacanya adalah disamarkan dan didengungkan, ya. Disamarkan dan didengungkan. Masuk ke contoh. Contohnya misalnya insana. Bacanya apa? Insana.
1, 2, 3. Nah, tulisannya insana, dibacanya insana. Ya. Tulisannya insana dibaca insana, samar. Yang awalnya bunyinya in menjadi insana. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Sin ini adalah salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Paham? Ya? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan membuat kelompok kecil menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok Dahlan, Mubarak, Miftah, Yusuf, dan tugas kalian yaitu adalah mendiskusikan setiap tugasnya masing-masing. Kelompok 1, Ustadz berikan tugas mendefinisikan apa arti dari hukum bacaan iqlab, apa definisi hukum bacaan iqlab, berapa hurufnya iqlab, kemudian sebutkan 2 contoh bacaan iqlab di dalam Al-Quran, surat beserta ayatnya, ya. Ini kelompok iqlab, ya. Kemudian kelompok 2, tugasnya hukum bacaan ikhfa. Apa arti bacaan ikhfa? Apa definisi bacaan ikhfa? Sebutkan huruf-huruf ikhfa apa saja. Kemudian yang terakhir, sebutkan 2 contoh bacaan ikhfa di dalam Al-Quran, surat apa beserta ayatnya, ayat berapa. Bisa dipahami? Fahimtum? Oke, Ustaz kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Ini diajak diskusi ini, ya. Rifai, duduknya yang bagus Rifai. Bersihlah. Ya. Semua ikut berdiskusi. Semua kebagian mendapatkan tugas, ya. Ada yang ditanyakan, Iyas? Iyas, ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Insyaallah bisa semua, ya. Kemudian kelompok ikhfa, Dafa, ada yang ditanyakan? Tugasnya apa Dafa? Menyebutkan huruf-huruf ikhfa. Dafa tugasnya apa, Dahlan? Menyebutkan huruf ikhfa. Ya, oke. Zain tugasnya apa? Menjelaskan hukum bacaan iqlab. Oke. Baik. Nanti berurutan, ya. Arti dulu, definisi hurufnya, kemudian contohnya. Dahlan pimpin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 menjelaskan hukum tentang bacaan ikhfa. Arti ikhfa. Arti ikhfa adalah itu dibaca sama. Dan istilah ikhfa adalah mensukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa dibaca sama dengan bunyi 2 harakat. Ya. Huruf ikhfa itu ta, dari sin, do, pa, contoh huruf ikhfa yaitu wala antum a'abiduna ma'bud. Surah Al-Ma'un, surah Al-Kafirun ayat 4. Oke, baik. Cukup? Alhamdulillah. Kelompok iqlab, berikan tanggapan kepada kelompok ikhfa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, berikan penilaian untuk kelompok ikhfa. Berapa nilainya? 100. Baik, sama 100, ya. Takbir untuk kelompok ikhfa. Allahu Akbar. Oke, baik, silakan.
kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada kalian semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Oke, baik. Oke, alhamdulillah semua sudah paham tentang bacaan iqlab dan ikhfa. Saya ulang, berarti berapa huruf bacaan iqlab? Ada satu, yaitu huruf ba. Oke. Bacaan iqlab artinya adalah menukar. Ketika terjadi bacaan iqlab, bunyi nun sukun berubah menjadi huruf mim. Huruf apa? Huruf mim. Oke. Kemudian ikhfa. Ikhfa hurufnya ada berapa? Ada 15. Ya, ikhfa artinya adalah samar. Baik. Oke, terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya pada pembelajaran sore hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin ketika kita membaca Al-Qur'an. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Ya, untuk pekan depan kita akan kembali bertemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya minta tolong kepada Dahlan untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini. Sempurnanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.